Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi sekarang dengan Bu Ibdi di pelajaran IPS. Nah, sebelum mulai materinya, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, materi kali ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang keadaan alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah potensi atau segala sesuatu yang dimiliki oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang belum dapat dimanfaatkan secara langsung pada waktu sekarang disebut potensi. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kegunaan yang masih tersimpan atau belum dimanfaatkan. Bila sudah terwujud dan dapat dimanfaatkan, disebut sumber daya. Untuk mewujudkan potensi menjadi sumber daya diperlukan teknologi, waktu, dan biaya. Sumber daya alam bisa dikategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau renewable resource. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resource. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak sekali. Yang pertama, kita punya sinar matahari. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, angin. Yang keempat, air. Dan yang kelima, ada bahan tambang. Iklim di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama yaitu iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena pengaruh angin muson yang bertiup di Indonesia dan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin muson barat menyebabkan terjadi musim penghujan dan angin muson timur menyebabkan musim kemarau. Yang kedua ada iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim pada daerah-daerah yang terletak di antara 2 garis balik. Daerah iklim tropis terletak antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Iklim tropis menyebabkan Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan yang ketiga ada iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Sifat iklim laut adalah lembab dan banyak mendatangkan hujan. Curah hujan yang banyak menyebabkan flora di Indonesia tumbuh subur. Flora dan fauna di Indonesia. Flora di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu flora di wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatik, fauna australik, dan fauna peralihan. Garis Weber adalah garis hayal antara wilayah timur dan wilayah tengah, sementara garis Wallace adalah garis hayal antara wilayah barat dan wilayah tengah. Bentuk muka bumi di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tenaga endogen dan yang kedua ada tenaga eksogen. Endogen terdiri dari gerak tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.